Selamat pagi teman-teman. Nama saya Anastasius Carcanglis dari kelas PTIE dengan NIM 682020130 akan menjelaskan mengenai apa itu cloud computing dan bagaimana kita menerapkan cloud computing dengan sesuatu yang dekat dengan kita, terutama mahasiswa. Pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan suatu sistem yang pengguna dapat melakukan pengolahan atau penyimpanan data atau informasi dengan menggunakan internet. Jadi dengan cloud computing ini kita dapat menyimpan data-data kita yang penting di server atau database dengan menggunakan sambungan internet. Jadi dengan menggunakan database atau server di internet ini kita dapat menghemat banyak sekali hal, banyak biaya pengeluaran. Nah, pertama saya akan menjelaskan contoh dari cloud computing ini. Seperti yang kita tahu, ini cukup dekat dengan kita, yaitu Google Drive, Gmail atau Dropbox dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, Google Drive ini banyak kita gunakan untuk menyimpan data-data kita yang penting. Awalnya Google Drive akan memberikan kita 5 GB sekitar segitu, lalu untuk menambah size penyimpanan itu kita harus membeli. Jadi kita cukup membeli tambahan size dari Google Drive itu. Lalu kita juga sering menggunakan yang namanya Gmail. Gmail merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk mengirim email ke rekan kerja atau teman sesama pelajar gitu ya. Nah, dengan Gmail ini kita juga menyimpan email-email kita yang penting di servernya Google ini. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari cloud computing itu sendiri. Untuk kelebihannya, seperti yang saya sebutkan tadi, mengurangi banyak pengeluaran. Jadi pengeluaran yang saya maksud ini pengeluaran mengenai penyimpanan media penyimpanan yang biasa kita gunakan seperti hardware atau software. Dengan ini kita hanya menggunakan pengeluaran kita pada saat kita membutuhkan server dari cloud computing itu sendiri. Jadi saat kita menggunakannya itu baru kita dikenai tagihan ya, atau semacam tagihan. Kita hanya membayar pada saat kita menggunakan database atau server dari cloud computing itu. Untuk kekurangannya sendiri itu bergantung pada keamanan server pusat. Jadi kita harus pintar-pintar mencari vendor ya, namanya vendor dari server atau database yang akan kita gunakan ke depannya. Ini lebih mengarah ke resiko dari cloud computing itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyatakan ide saya mengenai penerapan cloud computing. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa, saya sering mengalami kesulitan terutama di masa pandemi ini untuk mencari sumber pada saat saya sedang buat tugas. Tugas yang saya maksud ini misalnya seperti jurnal ilmiah atau paper atau makalah. Jadi saya saat sedang menulis makalah atau jurnal ilmiah itu saya kesulitan untuk mencari sumber-sumber yang valid karena biasanya di internet itu banyak yang tidak valid ya. Nah, untuk mencari sumber yang valid itu kita biasanya itu kan harus ke perpustakaan. Kita mencari buku yang tepat, lalu kita membaca dan menjadikannya referensi atau daftar pustaka. Atau kita bisa menggunakan jurnal ilmiah dari orang lain sebagai sumbernya atau daftar pustakanya. Nah, dengan menggunakan internet itu sebenarnya bisa ya. Cuma kebanyakan website di internet itu yang menyediakan jurnal ilmiah selalu memberikan ada harganya. Jadi tidak gratis dan itu cukup menyulitkan saya mahasiswa yang tidak punya uang banyak. Saya memiliki ide di mana kita sebagai sama mahasiswa itu dapat mengirimkan jurnal ilmiah yang pernah kita buat ke suatu server yang sudah diatur oleh pihak kampus itu sendiri. Nah, ide yang saya kemukakan adalah penyimpanan jurnal ilmiah mahasiswa. Jadi penyimpanan jurnal ilmiah yang ini dapat diakses oleh semua mahasiswa dari suatu universitas dan dapat digunakan sebagai sumber atau daftar pustaka untuk kita mahasiswa. Untuk cara kerjanya sendiri itu bagaimana? Pertama, mahasiswa akan mengirim jurnal ilmiah yang sudah kita pernah buat ya. Ini bisa jurnal ilmiah yang sudah pernah kita buat itu bisa dari tugas lama kita.
Jadi kayak tugas lama, terus kamu menganggap itu tugasnya bagus, kamu akan mengirimnya ke pihak kampus. Nah, pihak kampus ini akan mengecek plagiasi dan kelayakan. Seperti yang kita ketahui, UKSW sendiri sudah memiliki yang namanya Turnitin plagiasi itu ya. Itu mengecek berapa presentase dari plagiasi dari makalah atau jurnal ilmiah sudah kita buat. Nah, itu bisa dicek menggunakan itu. Lalu pihak kampus juga akan menguji kelayakannya, apakah layak disimpan di server dan diakses oleh banyak mahasiswa kampus itu. Nah, jika sudah lolos cek plagiasi dan cek kelayakan, maka jurnal ilmiah atau makalah itu yang kita kirim dapat disimpan di server tersebut. Nah, ini adalah cara pertama. Ada lagi cara kedua, yaitu dengan perantara dosen. Jadi yang seperti kita ketahui, tugas-tugas itu kan kita kirim ke dosen. Dosen akan mengecek. Nah, dosen dapat mengecek tugas-tugas dari mahasiswa-mahasiswanya yang layak kira-kira masuk ke server. Nah, jika dosen dapat menemukan 1 atau 2 jurnal yang layak, dosen akan mengirimkan ke pihak kampus untuk dicek plagiasi lagi. Nah, jika sudah cek plagiasi dan sudah cek kelayakan tadi, pihak kampus dapat menyimpan jurnal ilmiah itu ke server tersebut, sehingga nantinya jurnal ilmiah yang sudah kita kirim dapat diakses oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk sekarang atau ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.